Ya, kita akan simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Forbes resmi merilis daftar orang terkaya di dunia di tahun 2021 ini. Dalam daftar 10 orang terkaya di tanah air, nama-nama lama masih menghiasi. Sebut saja Dua Hartono, Prayogo Pangestu, hingga nama baru Jerry Eng, bankir senior sekaligus pendiri dari Bank Jago. Jerry Eng berhasil menyalip Mokhtar Riyadi, chairman dari Lipo Group, dan Theodore Rahmat, pendiri dari Triputa Group, ke ranking 8 orang terkaya di Indonesia. Dengan posisinya saat ini berada di bawah Edi Saryatmadja, pengusaha di industri pertelevisian MTech Group, hingga Dato Sri Tahir, pemilik dari Mayapada Group. Selain itu, di 4 besar orang terkaya di Indonesia juga diduduki oleh Hairul Tanjung, chairman dari CT Corp, kemudian Sri Prakas Lohia, pengusaha di bidang petrokimia, hingga Prayogo Pangestu, pendiri dari Barito Group. Dan selanjutnya pada ranking teratas masih tetap dipegang oleh duo Hartono bersaudara, Michael dan R. Budi Hartono, di mana kekayaan keduanya berasal dari bisnis bank, yaitu Bank Sentral Asia dan perusahaan rokok Jarum. Wah, pandemi COVID-19 rupanya tidak menghalangi pengusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi cuannya ya. Tidak terkecuali kaum anak muda nih, seperti Kevin David Leman yang resmi dinobatkan sebagai miliarder termuda dan belum genap berusia 18 tahun. Wah, kok bisa ya? Kevin David Leman memiliki kekayaan 3,3 miliar dolar. Pada usia 14 tahun, ia menjadi pewaris 50% saham jaringan farmasi besar milik ayahnya, Drogerie Market. Di bawah perwalian hingga usianya menginjak 18 tahun pada September 2021 nanti, ia pun bakal resmi menjadi salah satu orang terkaya termuda yang pernah ada. Bisnis Drogerie Market secara tahunan membukukan pendapatan lebih dari 12 miliar dolar dengan jaringan farmasi tersebar ke 3.700 lokasi di Jerman. Kita beralih ke informasi lainnya. Perusahaan asal Singapura Mitora Pte Ltd melayangkan gugatan terhadap keluarga Presiden kedua Soeharto. Gugatannya pun cukup besar, mencapai 584 miliar rupiah. Dalam gugatan disebutkan bahwa Mitora meminta agar Museum Purna Bakti Pertiwi yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah itu disita. Selain itu, Mitora juga meminta para tergugat untuk membayar kewajiban sebesar 84 miliar rupiah dengan kerugian immaterial mencapai 500 miliar rupiah. Adapun setidaknya 5 anak Presiden Soeharto disebut sebagai tergugat, diantaranya Siti Hardianti, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Sigit Haryo Yudanto, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Sebagai informasi, Taman Mini Museum Purna Bakti Pertiwi berdiri atas inisiatif dari Ibu Tien Soeharto, Ibu Negara Kedua Republik Indonesia. Ke informasi yang terakhir, siap-siap nih buat Anda investor dari aneka tambang, emiten pertambangan BUMN ini bakal membagikan dividen tunai mencapai 35% dari laba bersih 2020 atau sebesar 402,27 miliar rupiah. Jumlah dividen tunai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya senilai 67,84 miliar rupiah dengan rasio 35% dari perolehan laba bersih perseroan. Adapun selain mengumumkan pembagian dividen dalam RPU PST Aneka Tambang hari ini 7 April 2021 terdapat perubahan sejumlah nama dalam susunan direksi. Dan berikut inilah jajaran direksi PT Aneka Tambang yang terbaru.